Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita hari ini bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita diberi kemudahan, kelancaran dalam PJJ ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas dipimpin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Kita mulai ya. Alhamdulillah meskipun melalui Google Meet ini kita masih bisa bertemu muka dalam dunia maya. Pada hari ini kita mempelajari tentang pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan. Sebenarnya hari ini adalah kesimpulan yang akan Ibu sampaikan selama pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Karena kalian sudah mempelajarinya selama 2 minggu. Kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari KD 3.1 yaitu mengenai analisis hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan KD 4.1 merencanakan dan melaksanakan percobaan tentang faktor eksternal yang mempengaruhi faktor internal dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan melaporkan secara tertulis dengan menggunakan tata cara penulisan ilmiah yang benar. Dan tujuan pembelajarannya kan peserta didik dapat mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan pada makhluk hidup. Peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Peserta didik dapat menyimpulkan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Peserta didik dapat menyusun rancangan melakukan percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Peserta didik dapat menyusun dan mengkomunikasikan laporan percobaan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sedangkan materi yang telah kalian pelajari yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada makhluk hidup, yaitu meliputi faktor dalam yang terdiri dari faktor gen dan faktor hormon. Faktor luar yaitu dipengaruhi oleh makanan, air, suhu, kelembapan, dan cahaya. Sedangkan praktikum yang sudah kalian laksanakan meliputi langkah-langkah perencanaan, yaitu meliputi pembuatan judul, tujuan, dasar teori, kemudian variabel, menentukan alat dan bahan, serta menentukan langkah kerja. Dilanjutkan dengan pelaksanaan praktikum, melaksanakan langkah-langkah yang sudah kalian buat di dalam perencanaan. Dalam pelaksanaan, kalian melakukan pengamatan, analisis, dan membuat laporan. Dan terakhir, kalian melakukan pelaporan dan laporan dikumpulkan melalui Google Classroom. Kemudian anak-anak, ini adalah bukti kalian sudah melaksanakan praktikum. Ada gambar-gambar hasil pengamatan yang Ibu cantumkan. Hasilnya akan menunjukkan perbedaan antara pengamatan yang di ruang gelap dan pengamatan yang di ruang terang. Nah, nanti kalian akan bahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan praktikum. Nah, soal yang pertama mengenai pengertian irreversibel yang kalian tanyakan kemarin, itu sebenarnya adalah kondisi di mana pertumbuhan tidak akan bisa kembali seperti semula baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, sekarang lanjutkan dengan kalian menjawab ciri-ciri pertumbuhan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Soal berikutnya mengenai percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Dibuktikan pada percobaan tersebut terdapat perbedaan. Jelaskan perbedaan apa saja yang ada pada hasil percobaan tersebut dan jelaskan alasannya terjadinya perbedaan tersebut. Kemudian soal berikutnya yaitu mengenai percobaan Ali dengan menggunakan biji kacang hijau yang ditumbuhkan pada kapas dengan perlakuan sebagai berikut. A. Kapas kering, B. Kapas basah, dan C. Kapas basah ditambah dengan sedikit asam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pertumbuhan akan segera terlihat pada perlakuan C. Nah, sekarang
Tulis tujuan dari perlakuan ketiga percobaan tersebut. Soal berikutnya mengenai grafik hasil percobaan pertumbuhan kecambah di tempat gelap, redup, dan terang. Silakan kalian analisis dan pilih jawaban yang tepat. Soal berikutnya mengenai tabel pengamatan, yaitu tabel pengamatan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau yang dikondisikan dalam ruang gelap, remang-remang, dan terang. Silakan analisis hasil dari tabel ini, kemudian kalian pilih jawaban yang tepat. Soal berikutnya yaitu mengenai dua kecambah yang diletakkan di suatu tempat, yang satu terkena cahaya sedangkan yang lain tidak terkena cahaya. Kecambah yang diletakkan di tempat gelap jauh lebih panjang daripada kecambah yang diletakkan di tempat terang. Nah, hal ini apa yang ditunjukkan mengenai perbedaan tersebut. Kemudian, soal berikutnya, kecambah yang dibiarkan tumbuh di tempat gelap akan mengalami pertumbuhan yang cepat tetapi mengalami gejala etiolasi. Nah, sekarang etiolasi sendiri apa artinya? Soal berikutnya yaitu mengenai percobaan pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah kacang hijau. Pada percobaan tersebut ditemukan data tambahan bahwa arah tumbuh kecambah selalu menuju ke arah sumber cahaya. Deskripsi yang benar terhadap data tersebut silakan dianalisis dan cari jawabannya. Sekian dari pelajaran hari ini, kalian jawab pertanyaan Ibu dan kalian tulis di buku tulis dan kemudian kalian beri identitas, foto, kemudian kirim lewat Google Classroom. Demikian anak-anak. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.